Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Irfan Maulana. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengendali listrik rumah berbasis cloud computing untuk menjawab UAS Cloud Computing R01. Cloud Computing. Pengertian cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama, tetapi tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Rancangan Sistem Monitoring Listrik Rumah atau SMLR. Ini adalah gambar dari rancangan sistemnya. Pengertian dari panel-panel elektrik. 1. Sensor. Sensor berfungsi untuk mendeteksi kondisi lingkungan atau area tertentu. Pada penelitian ini digunakan sensor PIR atau Passive Infrared atau sensor inframerah dan sensor DHT11 atau Temperature and Humidity Sensor. Sensor PIR dihubungkan ke microcontroller Arduino berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu objek dalam ruangan yang berdasarkan perubahan panas pada area deteksi sensor. Objek yang terdeteksi oleh sensor PIR ini dapat berupa manusia, binatang, dan api. Namun penggunaan sensor PIR ini lebih difungsikan untuk mendeteksi keberadaan manusia dalam suatu ruangan. Adanya sensor PIR ini akan dijadikan untuk mengontrol peralatan listrik seperti lampu untuk dinyalakan atau dimatikan. 2. Aktuator. Aktuator berfungsi untuk melakukan atau mengeksekusi perintah dari controller untuk mengoperasikan peralatan listrik. Pada penelitian ini, aktuator yang digunakan berupa relay. Relay ini berfungsi sebagai saklar atau switch untuk mematikan dan menghidupkan peralatan listrik. 3. Mikrocontroller. Mikrocontroller berfungsi untuk mengolah data dari sensor dan memerintahkan aktuator untuk mengoperasikan peralatan listrik. Mikrokontrol yang digunakan dalam penelitian ini berupa modul Arduino Uno yang dilengkapi dengan chip ATmega328 sebagai mikrocontroller. 4. Modul komunikasi. Modul komunikasi digunakan untuk menghubungkan antara bagian sistem sehingga dapat berkomunikasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyediakan media komunikasi dengan menggunakan protokol yang berbeda. Sebagai contoh, Bluetooth, Ethernet, GSM, Wi-Fi, Zigbee, dan lain-lain. Dari beberapa protokol tersebut, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 5. Perangkat akses berfungsi untuk memonitor perangkat listrik berdasarkan informasi dari data yang telah diproses oleh controller. Perangkat akses ini dapat berupa perangkat mobile dan perangkat desktop atau web. Perangkat akses ini mengakses informasi monitoring pada cloud server melalui layanan cloud service yang disediakan. Perangkat ini terhubung dengan cloud server menggunakan protokol komunikasi GSM 3G atau 4G melalui protokol HTTP atau HTTPS. Melalui perangkat ini, kondisi dan status peralatan listrik yang ada pada rumah akan dapat dimonitor dan dikontrol kapan saja dan di mana saja. 6. Gateway berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal di rumah dengan jaringan internet atau Wide Area Network atau WAN. Konektivitas WAN diberikan melalui DSL, kabel modem, jaringan broadband pada perangkat mobile 3G atau 4G. Jaringan lokal membutuhkan IP gateway yang akan menghubungkan dengan cloud server. Solusi untuk IP gateway dapat diatasi dengan menggunakan protokol Zigbee. 7. Cloud server memberikan manfaat dalam pengaksesan database yang tersimpan di internet atau cloud melalui aplikasi berbasis web dan aplikasi mobile. Untuk terhubung ke cloud service, aplikasi baik web maupun mobile harus terhubung ke internet. 8. Skenario monitoring dan controlling. Skenario ini menunjukkan bagaimana user menggunakan perangkat mobile untuk memonitor secara remote dan memperoleh informasi mengenai status peralatan elektrik di rumah. Hasil dari penelitian. Prototype. Pada penelitian ini dikembangkan prototipe berupa hasil dari penelitian. Prototype. Pada penelitian ini dikembangkan prototipe berupa hardware dan software. Hardware yang dikembangkan berupa microcontroller yang terdiri dari Arduino,
modul Zigbee, dan Relay. Selanjutnya, software dikembangkan untuk aplikasi SMLR yang digunakan di smartphone. Software ini dikembangkan pada platform Android dan didukung dengan teknologi cloud computing. Melalui cloud computing ini, aplikasi Android dapat berintegrasi dengan layanan atau servis yang berada di server dengan memanfaatkan fitur web service. Untuk dapat mengakses layanan di sisi server, maka dibuat API web service dengan format JSON atau XML. Dengan adanya web service ini, maka data yang ada di server dapat secara real-time bersinkronisasi dengan data yang ada pada aplikasi Android. Kondisi peralatan listrik dapat dimonitor dan dikontrol melalui aplikasi Android. Jika pengguna mengaktifkan salah satu peralatan listrik atau menekan tombol on, maka status on akan dikirimkan ke server atau pos dengan mencantumkan alamat IP server, layanan, dan variabel status. Jika pos ini sudah diterima oleh server, maka server akan mengubah data yang ada di database server dan merespon dengan mengirimkan kembali data dari database server ke aplikasi Android dalam format JSON. Ini adalah gambar dari prototipe SMLR yang sebelah kiri dan sebelah kanan aplikasinya, aplikasi mobile SMLR. Implementasi SMLR diimplementasikan dan diuji pada area rumah. Selanjutnya digunakan untuk memonitor dan mengontrol beberapa peralatan listrik. Ada 4 port relay yang dapat digunakan, diantaranya terhubung pada peralatan listrik sebagai berikut. Port 1, lampu teras depan dan belakang. Jumlah peralatan listriknya 3 lampu. Besar dayanya 90 watt. Port 2, lampu ruang tamu. Jumlahnya peralatan listrik 1 lampu, daya besarnya 30 watt. Port 3, stop kontak ruang tamu. Jumlah peralatan listrik 1 TV, besar daya atau watt 200 watt. Port 4, kamar tidur. Jumlah peralatan listrik 1 AC, besar dayanya 260 watt. Peralatan listrik pada tabel tersebut dipilih dengan asumsi bahwa peralatan tersebut paling sering lupa dimatikan oleh penghuni, sehingga mengakibatkan tidak efisiensinya daya listrik yang digunakan. Pembahasan SMLR diuji pada area rumah dalam waktu 1 bulan. Smart meter digunakan untuk mengukur data pengguna energi secara real-time tiap 1 menit. Untuk membandingkan data penggunaan energi sebelum digunakan SMLR, maka dilakukan juga pengukuran serupa selama 1 bulan. Setelah mendapatkan data, maka dilakukan pengolahan dari data yang telah didapat. Pengolahan data ini dilakukan untuk mengetahui profil penggunaan energi yang sebenarnya, mengetahui berapa intensitas kebutuhan energi dan apa saja peluang penghematan energi yang mungkin dilakukan dengan melihat intensitas kebutuhan energi. Analisis kerja peralatan listrik dan identifikasi peluang penghematan. Penggunaan energi listrik diukur dengan memperhatikan perilaku beban dan pembebanan pada peralatan listrik. Dalam makalah ini akan dihitung rata-rata penggunaan listrik per hari dengan menggunakan persamaan 1. KWH bagi HR sama dengan PAK kali T. PAK sama dengan daya aktual hasil pengukuran atau KW. T waktu penyalaan atau jam. Berdasarkan persamaan 1, didapatkan data penggunaan energi listrik per hari dalam waktu 1 bulan, baik sebelum atau sesudah implementasi SMLR. Gambar 1 dan 2 berikut adalah grafik perbandingan penggunaan energi per hari dalam 1 bulan. Sebelah kiri adalah gambar sebelum implementasi SMLR dan gambar 2 sebelah kanan sesudah implementasi SMLR. Dari hasil pengukuran penggunaan energi listrik dapat dianalisis besar efisiensi penggunaan listrik setelah implementasi SMLR. Perhitungan efisiensi dapat menggunakan persamaan 2 berikut. N sama dengan P rata-rata sebelum kurang P rata-rata sesudah bagi P rata-rata sebelum kali 100%. N sama dengan efisiensi penggunaan daya listrik atau persen. P rata-rata sebelum daya rata-rata sebelum implementasi SMLR atau KWH. P rata-rata sesudah daya rata-rata sesudah implementasi SMLR atau KWH. Berdasarkan data penggunaan listrik pada gambar 1 dan 2, maka rata-rata penggunaan listrik selama 1 bulan sebelum implementasi SMLR sebesar 8.806 kWh. Setelah implementasi sebesar 6.645 kWh. Selanjutnya berdasarkan persamaan 2,
maka didapatkan besar efisiensi penggunaan listrik sebesar 25%. Kesimpulan, sistem monitoring listrik rumah atau SMLR mampu membantu user untuk memonitor dan mengontrol peralatan listrik yang ada di rumah. Pengguna akan memperhatikan penggunaan listrik mereka karena mereka sadar untuk menggunakan listrik seefisien mungkin. Semakin banyak listrik yang dihemat, semakin sedikit mereka menghabiskan uang untuk membayar tagihan. Dari hasil pengujian SMLR didapatkan penghematan listrik sebesar 25%. Hal ini akan berpengaruh juga pada penghematan beban pembayaran tagihan listrik oleh user. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.